Halo semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu. Ini cuaca lagi agak sedikit hujan panas. Hujan panas ini bikin kesehatan agak sedikit sedikit terganggu. Tapi saya doakan semoga teman-teman semua nih yang menonton IG Live ini sehat selalu. Maaf. Hari ini sangat beruntung sekali seperti biasa di hari Jumat ya kan. Masuk programnya Fun Friday, kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu MI. MI itu apa ya? Nanti kita bahas. Salah satu MI dan membahas sebuah produk reksadana. Nah, langsung kita undang aja gimana? Narasumber kali ini namanya Kak Felicia Wijaya. So, langsung aja kita undang narasumber kita kali ini. Sebentar. Sambil menunggu Kak Feli masuk ke dalam IG Live. Nah, ini dia. Halo, Halo, sore Kak Feli. halo, selamat sore Mas Ilham. Halo teman-teman semuanya yang menonton IG Live. Semoga sehat-sehat selalu dan perkenalkan nama saya Ilham dari tim Saya Kaya dan ini narasumber yang tadi saya mention bernama Kak Feli dari salah satu MI. Sebenarnya MI itu apa? Dan kita bakalan ngapain sih hari ini? Kita bakalan ngomongin sesuatu yang sangat menarik. So, Kak Feli sudah siap untuk sharing-sharing kepada kita semua. Dan buat teman-teman jangan lupa siapkan notebook atau catatan karena sharing kali ini bisa menjadi insight atau pertimbangan kita untuk memutuskan investasi ke depannya. So, kita kan ada sebagian teman-teman kita nih Kak yang sudah kenal tentang Sukor Asset Management, tapi ada sebagian lagi yang penasaran sebenarnya Sukor Asset Management itu kalau misalnya Kak Feli boleh jelaskan, itu perusahaan apa, Kak? Oke, baik. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang banget nih hari ini di-invite lagi sama Saya Kaya ya. Hari ini aku mau share kenalan sedikit Super Invest Asset Management tuh apa sih gitu ya. Tadi mungkin manajer investasi itu apa bagi teman-teman yang belum tahu. Manajer investasi itu adalah sebuah perusahaan ya yang memang kita menghimpun dana daripada investor untuk kemudian kita investasikan lagi ke dalam produk-produk investasi ya, dan tentunya dikelola oleh manajemen profesional gitu ya, oleh orang-orang yang profesional, dan juga akan dialokasikan ke beragam instrumen investasi ya, mulai dari saham, terus juga obligasi maupun pasar uang gitu. Nah, Sukor Invest sendiri kita ini merupakan 100% perusahaan lokal ya teman-teman ya. Jadi kita ini kepanjangannya Surabaya Corpora, dan kita sudah ada itu sejak 1997 teman-teman. Jadi memang udah cukup lama ya di Indonesia sendiri, dan produk kami ini sudah cukup lengkap ya teman-teman, mulai dari reksadana pasar uang dan hingga ke yang risikonya paling besar seperti reksadana saham gitu ya. Dan untuk secara AUM sendiri untuk per Januari kemarin dan akhir Desember itu kurang lebih kita masih di 23 triliun. Dan itu ya, dan memang masih di top 10 AUM yang ada di Indonesia teman-teman gitu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak singkatan dari AUM itu apa? Singkatnya itu seperti dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi, teman-teman. Nah, sekarang kan sudah tahu nih. Nah, sekarang kita bakalan bocorin. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas salah satu produk reksadana dari Sukor Asset Management, yaitu Sukor Invest Sustainability Equity Fund. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke produknya, ini kan seminggu yang lalu kan kita habis memanfaatkan lah hak pilih kita ya untuk mencari calon presiden dan juga wakil presiden, serta ya caleg-calegnya juga ada. Nah, Kak Feli, sebelum kita membahas produk reksadananya lebih dalam, boleh kan kita lebih tahu nih, pengen tahu membahas sedikit market outlook setelah pencoblosan pemilu yang dilakukan beberapa waktu lalu di Indonesia. Kira-kira market outlooknya seperti apa nih? Oke, baik ya, semoga teman-teman kemarin nggak ada yang golput ya. Kita yakin semua pesta demokrasi kemarin sudah berjalan, dan uh,
memang sih kalau misalnya secara dari market ya Mas Ilham ya, kalau kita lihat kemarin sebelum pemilu memang beberapa investor khususnya investor asing kan juga wait and see ya. Investor asing ini emang mereka tuh kurang suka dengan ketidakpastian ya kalau kita Ya, lihat. Jadi ketidakpastian politik ini yang ditunggu-tunggu oleh investor asing sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara flow gitu ya, kalau kita lihat memang sebelum pemilu pun investor asing sebetulnya nggak betul-betul meninggalkan pasar saham kita, dan setelah pemilu pun juga masih tetap inflow, justru inflow lebih besar lagi. Dan kalau kita rata-rata transaksi harian kan memang sudah cukup meningkat gitu ya, di belasan triliun dari sebelumnya mungkin single digit gitu ya, 8 triliun. Pelan-pelan udah mulai naik nih Mas Ilham. Jadi kalau dilihat secara traffic gitu ya, kita lihat sih udah mulai lebih ramai lagi, investor asing udah mulai confident untuk masuk ke Indonesia lagi. Terus juga kalau kita lihat dari sisi sahamnya gitu ya, mungkin apa sih yang dibeli dari investor asing gitu ya, yang dibeli itu lebih banyak memang masih perbankan ya I sejauh ini see. kalau kita lihat secara year to date, terutama perbankan-perbankan besar itu uh, masih banyak dibeli atau diakumulate oleh investor asing gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan itu tadi berdasarkan saham ya Mas Ilham ya. Kalau misalnya kita lihat dari obligasi sendiri, memang sih trennya itu sempat cukup sepi ya, karena memang kan ada libur dari libur bersama waktu Chinese New Year, juga ada pemilu gitu ya. Memang dibandingkan saham ini lebih ramai di saham gitu ya sebetulnya. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya investor asing juga cukup banyak involve juga nih ke dalam negeri Indonesia di SBM, udah mulai masuk lagi, meskipun memang ada produk-produk baru yang kayak SRBI gitu ya, itu kemarin juga cukup ramai banget, masuk sekitar 29 triliun gitu lelangnya. Jadi kalau kita lihat sih memang appetite atau keberanian investor asing untuk masuk lagi itu menarik gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari investor lokal itu seperti apa sih, dan outlook ke depannya secara sektornya itu seperti apa ya gitu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, dan ini yang menjadi banyak pertanyaan gitu ya Mas Ilham, ya mungkin banyak yang nanya juga, pertanyaan yang masuk ke Mas Ilham, apa aja sih sektor atau apa aja sih produk-produk investasi yang menarik di tahun 2024 gitu ya. Kalau dari kami sendiri, dari Sukor sendiri, saat ini kita masih belum banyak perubahan ya untuk strateginya, karena memang kita sebelum pemilu pun kita juga udah overweight di beberapa saham yang tadi salah satunya sektor yang investor asing juga banyak masuk ya, kayak misalnya sektor perbankan gitu. Nah, untuk strategi kami untuk seperti reksadana saham, itu kami memang masih overweight, selain di perbankan itu ada di sektor consumer gitu ya, sektor consumer, dan juga sektor properti dan juga telekomunikasi. Nah, yang pertama sektor consumer ya, karena kita masih yakin gitu ya kalau misalnya recovery daripada masyarakat Indonesia ini masih berlanjut, terutama kan pemerintah juga masih bagi-bagi beras gitu ya, meskipun waktu awal waktu kemarin beras ini sempat susah ya Mas Ilham, katanya bahkan iya, kata beberapa orang sulit gitu cari beras di supermarket gitu. Tapi dengan ada bantuan beras dan juga bantuan langsung tunai dari pemerintah, kita harapkan sih memang dari khususnya low mid income ini bisa recover lagi. Dan juga kalau kita lihat dari secara sektor lain kayak sektor properti, kita harapkan ada recovery juga dari kinerjanya. Nanti kita harapkan dari rate cut yang ada di tahun 2024 ini gitu ya, meskipun memang waktu Februari kemarin nih baru banget kan Bank Indonesia baru ngumumin kalau suku bunganya ditahan di 6% ya. Nah, ini masih belum ada penurunan karena memang kan The Fed sendiri juga belum sempat buat turunin suku bunga gitu. Jadi kita harapkan sih mungkin terjadinya akan ada di paling cepat second quarter 2024 gitu ya, second half ke belakang kita harapkan sudah ada penurunan suku bunga gitu. Jadi itu so far outlook dari post election. Wow, terima kasih banyak Kak Feli. Udah banyak nih teman-teman yang bocoran outlook dari Kak Feli. Dan tadi kan Kak Feli sempat mention bahwa memang sebagian besar di saham. Nah, saham ini kan ada juga nih di reksadana saham. Coba di sini siapa teman-teman yang udah dapat profit dari reksadana saham. Tapi buat teman-teman yang tidak membeli reksadana saham atau tidak ada porsinya ke sana, jangan kayak
wah harusnya nih beli reksadana saham. Karena gini teman-teman, ya kami mengingatkan kembali bahwa ketika kita ingin berinvestasi itu, yang pertama kita harus sesuaikan dulu nih tujuannya apa. Tujuan jangka pendek, menengah atau panjang. Setelah itu kita harus pahami dulu nih risk profile kita apa. Apakah konservatif, moderate, dan juga agresif. Misalnya saya memiliki preferensi risiko konservatif dengan tujuan jangka pendek. Ya saya sangat meminimalisir porsi alokasi saya ke reksadana saham karena memang reksadana saham itu lebih optimal bila diinvestasikan dalam jangka panjang gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja ya, langsung di kolom komentar. Terus kita bakalan ngebedah nih teman-teman dari produk yang kita akan bahas. Kak Feli kan Sukor AM ini memang dikenal dengan pengelolaan reksadana yang aktif ya. Boleh tolong jelaskan nggak Sukor Invest Sustainability Equity Fund ini jenis reksadana apa dan strateginya seperti apa? Kemudian kira-kira ketika nanti ada presiden atau wakil presiden sudah diresmikan, kira-kira bakal ada perubahan nggak terhadap strategi itu? Oke, baik. Jadi menarik ya topik pembahasan kita hari ini itu Sukor Invest Sustainability Equity Fund gitu ya teman-teman. Mungkin bisa disingkat SUSEF gitu. Jadi produk ini menariknya adalah kalau teman-teman tahu mungkin produk Sukor lainnya seperti Sukor Invest Arapinta itu salah satu produk kami reksadana campuran yang memang filantropi. Tapi kalau ini kita bedanya adalah yang ada embel-embel bukan embel-embel ya, tapi kita bisa berdonasi juga terhadap lingkungan. Kalau teman-teman suka dengan yang mendukung lingkungan, mendukung environment, mendukung ekonomi yang lebih baik gitu ya. Jadi ini bisa sebagai saluran teman-teman juga investasi sekaligus donasi nih Mas Ilham. Nah, jadi tadi namanya Super Invest Sustainability Equity Fund. Nah, sustainable di sini artinya kan kita memang berinvestasi pada memang perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan sustainability atau mungkin fokus juga salah satunya ke ESG gitu ya. Nah, dan untuk menjalankan ini kita bekerja sama dengan Yayasan Kahati. Itu memang yayasan yang menyalurkan dana untuk lingkungan hidup gitu ya, untuk betul. Dan memang ini meskipun produk baru gitu ya kita launch dari 2021 tapi kalau dilihat memang kita sudah salurkan dana itu sudah mencapai sekitar 28 jutaan gitu ya ke Yayasan Kahati. Jadi ini cukup menarik gitu ya karena ternyata masyarakat kita juga cukup melek investasi di yang berbasis ekonomi atau sustainability gitu ya. Nah, ini AUM kami sendiri itu udah sekitar 20-an miliar, jadi sudah cukup banyak yang bergabung di SUSEF. Dan kalau strateginya seperti apa sih gitu ya? Strateginya tadi karena sustainability, kita memang tempatkan ke saham-saham yang sudah kita screening gitu ya, sudah kita screening berdasarkan dengan sustainability itu seperti apa, kita lihat yang memang tidak berinvestasi atau tidak berbisnis gitu ya, tidak berbisnis seperti rokok gitu ya, alkohol. Jadi memang kita lihat fokus ke yang sustain gitu. Jadi minimal 70% daripada alokasi equity di SUSEF itu di sustainability gitu. Nah, itu untuk strateginya sih Mas Ilham. Jadi kira-kira ketika nanti nih presiden atau presiden diresmikan bakal ada perubahan strategi nggak? Oke. Untuk presiden dan wakil presidennya itu jadi siapapun itu ya gitu. Kalau misalnya kita lihat kan kemarin di real count KPU-nya ini semua orang pada pantengin lah ya gitu ya real count-nya. Kita tahu paslon mana yang memang udah punya suara sampai di atas 50% gitu ya. Nah, kalau secara strategi tadi kan kita memang pertama SUSEF ini di saham seleksinya itu yang memang sustainable dan sampai Desember kemarin itu sekitar ada 100-an saham yang ada di universe kami yang memang ada beberapa saham consumer juga nih gitu ya. Kalau memang berdasarkan dari paslon yang memang mendominasi gitu ya kan memang ada isunya ingin membagi-bagi makanan gratis atau minuman gratis di mana
kita harapkan bisa bantu sektor consumer juga gitu ya. Nah, jadi kedepannya sih kita masih belum ada perubahan banyak strategi dari paslon mana yang akan menang. Karena memang sektor-sektor ini sudah memang kami overweight juga di Susef sendiri gitu. Wow, jadi memang fokusnya lebih ke arah yang ke sustain atau keberlanjutan ya, teman-teman. Jadi tidak hanya yang penting emitennya bagus, tapi lebih ke arah ngelihat jangka panjangnya. Ini cocok banget buat teman-teman yang memiliki apa ya, personal, wah peninvestasi jangka panjang segala macam. Ini bisa jadi pertimbangan teman-teman nih untuk berinvestasi di aplikasi Saya Kaya. Nah, Kak Feli untuk, wah menarik banget nih. Kak Feli untuk pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa keunggulan atau keunikan dari Sosef ini dengan reksadana lainnya? Oke, jadi keunggulannya adalah atau keunikannya ya kita bisa bilang teman-teman itu tadi kita memang fokus terhadap perusahaan yang sustain karena memang lately juga kita lihat makin banyak perusahaan yang memang menerapkan sustainability report gitu ya. Mereka makin banyak yang fokus untuk lingkungan, tidak hanya lingkungan Mm-mm. ESG tapi juga good corporate governance gitu. Jadi kalau kita lihat ini merupakan salah satu screening yang baik gitu ya untuk mendapatkan perusahaan yang memang juga peduli terhadap lingkungan gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat tadi dari screeningnya, uniknya kita juga memang melakukan screening juga yang dibantu oleh Yayasan Kehati gitu ya. Mm-mm. Lihat apakah ESG score-nya ini baik gitu dan tadi yang tidak berbisnis di bidang yang seperti Mm-mm. alkohol ataupun rokok seperti itu Mas Ilham. I see. Wah, semoga dapat banyak insight juga nih teman-teman yang menonton IG Live sore hari ini. Nah, tadi kan sempat mention beberapa sektor lah ya, tapi kita coba perdalam lagi. Untuk alokasi dana investasi dari Susef ini, kira-kira lebih banyak bobotnya ke sektor mana dan mungkin alasannya kenapa? Selain mungkin ya ada kebijakan-kebijakan tertentu dari program-program salah satu paslon lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi ini kita spill-spill sedikit nih ya Mas Ilham ya, spill-spill ke teman-teman saya kaya. Kita uh, khusus di saya kaya nih kita spill-spill juga Ah, nih sektor-sektor wow. apa aja sih Dicatat nih yang teman-teman banyak. kalau perlu di record. Nah, sektor apa aja sih yang sebetulnya banyak dialokasikan di Susef gitu ya? Yang pertama-tama untuk sektornya sendiri memang sampai per Januari kemarin itu kita heavy di consumer. Jadi baik itu consumer non cyclical maupun yang cyclical itu kita cukup heavy sekitar mungkin 30% allocation gitu ya. Jadi teman-teman udah bisa kurang lebih tahu lah ya dengan prospek sektor ini sendiri dengan pemulihan daya beli masyarakat, kita harapkan memang ini juga bisa jadi boost untuk kinerja Susef sendiri gitu ya di tahun 2024 ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari sektor lainnya nih, mungkin nggak cukup satu sektor aja ya Mas Ilham ya Iya skillnya. dong. Sektor yang lainnya itu kita bisa bilang adalah sektor finance tadi ya, sektor perbankan. Mhm. Nah, sektor perbankan ini kan selain memang investor asing udah banyak masuk gitu ya, tapi kita juga lihat memang dari kuartal 4 kemarin itu results-nya bagus-bagus ya Mas Ilham ya, double digit growth, terus juga kita lihat aset quality-nya masih maintain, dan memang dari sisi khususnya untuk perbankan besar gitu ya, non performing loan untuk NPL coverage-nya itu cukup besar gitu ya, bahkan ada yang sampai 200%, which means ini aset quality daripada bank besar ini sangat-sangat bagus gitu ya. Walaupun memang beberapa sudah ada bank yang memang valuasinya cukup cukup besar, tapi kita lihat memang kita pilih perbankan yang valuasinya ini masih cukup menarik gitu ya dibandingkan mungkin let's say kita bilang BBCA gitu ya sudah Ya. PV-nya sudah berapa gitu. Jadi kita memang masih mencari masih positif dengan sektor perbankan di Indonesia gitu, dan Bank Indonesia sendiri juga bilang di Januari kemarin loan growth daripada perbankan itu juga sekitar 11% gitu. Jadi memang kita Wow. lihat masih ada demand gitu ya, apalagi kalau memang uh,
suku bunga jadi turun, kita harapkan juga orang-orang mulai ngambil lagi Ya, nih kredit gitu ya, loan makin mulai banyak lagi seperti itu. dan pertumbuhan ekonomi Indonesia makin jauh berkembang lagi. Wah, keren banget nih Kak Feli untuk insight-nya. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman di IG Live sudah mulai berpikir bahwa oh kayaknya kalau misalnya saya diversifikasi dan membeli reksadana Susef ini bisa nih untuk jangka panjang dan sebagainya macamnya. Tapi pertanyaannya adalah berapa dana minimalnya nih Kak Feli ini? Takutnya wah dana minimalnya tinggi gitu. Oke, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena memang di reksadana ini salah satu keuntungannya adalah cukup murah gitu ya, Mas Mm-mm. Ilham. Kalau misalnya say kita investasi langsung ke saham misalnya gitu ya, itu kan memang beberapa saham memang kita harus beli 100 lembar gitu ya, which is Mm-mm. satu lot itu 100 lembar. Nah, sedangkan harga yang tertera itu kan biasanya kan per lembar ya, Mas Ilham. Jadi harus dikali Ya, 100 gitu. iya. Nah, kalau kita mau beli saham-saham yang memang cukup bagus gitu ya dengan kapitalisasinya yang besar, biasanya kan Mm-mm. memang banyak udah cukup mahal ya, Mas Ilham. Iya, Nah, tapi setuju. di reksadana sendiri keunggulannya ini teman-teman bisa mulai khususnya untuk di Susef ini di 100.000 aja teman-teman udah bisa Wah, dapatkan produk ini. jadi memang 100.000 aja nih teman-teman pun risikonya memang lebih less volatile daripada kita membeli saham sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita membeli saham, saham X gitu lah. Kalau misalnya performanya baik, memang ada kenaikan. Kalau performanya turun juga ada penurunan. Tapi kalau misalnya di reksadana tuh, reksadana di Susef ini, jadi ketika teman-teman nih klik tombol produknya, di bawahnya ada top holdingsnya. Jadi meminimalisir risiko dan risikonya disebar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dengan modal minimal investasi sebesar 100.000. Wah, hari Jumat, besok libur, biasanya habis pulang kerja nongkrong, itu aja bisa dibilang bisa keluar lebih dari 100.000 nih. Susef, kalau misalnya kita investasi di Susef itu 100.000 udah untuk jangka panjang lah gitu untuk mencapai tujuan finansial kita ke depannya. Nah, pertanyaan yang cukup menarik selanjutnya adalah reksadana Susef ini diinvestasikan untuk tipe investor seperti apa dan cocoknya tujuan jangka pendek kah, menengah atau jangka panjang? Oke, baik. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang udah gergetan pengen investasi Mm-mm. nih ya, karena memang mulai mungkin beberapa ada yang gajian juga ya Mas Ilham Betul. ya di akhir-akhir ini. Jadi teman-teman kalau misalnya emang mau investasi gitu ya, dan memang uh, salah satu kelebihan reksadana itu kita punya produk yang beragam untuk cater risk profile teman-teman gitu ya, mulai dari risk profile yang konservatif sampai yang agresif gitu. Konservatif teman-teman bisa masuk ke reksadana pasar uang, dan salah satu hari ini yang kita bahas itu adalah Susef reksadana saham gitu ya, karena memang ini reksadana saham, jadi memang profil risikonya itu lebih cocok ke teman-teman yang memang punya profil risiko yang cenderung agresif gitu ya, dan Mm-mm. memiliki uh, jangka waktu investasi yang panjang gitu ya Mas Ilham. Jadi kalau misalnya boleh saya sarankan, teman-teman yang memang baru misalnya mau belajar gitu ya investasi di saham, daripada misalnya masuk ke sahamnya langsung, dan satu misalnya tadi mahal, dua kita perlu waktu untuk uh, liatin nih kinerja performance saham apa Mm-mm. sih bagus, memang secara fundamentalnya baik dan harganya masih bagus gitu ya. Kita di sini bisa bantu teman-teman untuk gampangnya aja deh gitu. Kita bantu dengan tim yang memang sudah profesional, dan juga harga yang murah gitu ya. Initial investmentnya hanya 100.000 rupiah aja. Jadi memang ini khusus yang sustainability ini, reksadana ini merupakan cocok untuk teman-teman yang memiliki profil risiko yang agresif atau memiliki tenor panjang ya. Wow, itu insight dari Kak Feli nih teman-teman. Sepertinya waktu sudah menunjukkan eh, akhir-akhir nih Kak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu, kira-kira ada pesan dari Kak Feli nggak untuk teman-teman yang baru pengen mulai investasi, harus melakukan apa saja terlebih dahulu? Oke, jadi buat teman-teman yang baru mulai investasi gitu ya,
Yang pertama adalah waktu adalah teman-teman, waktu itu merupakan temennya kalian gitu. Jadi Ya. uh, mulai investasi dari sejak dini gitu ya, itu akan membantu teman-teman untuk achieve goal investment kalian, terus juga bisa membantu teman-teman untuk financial planning ya tentunya gitu. Dan tentunya bisa teman-teman lihat dari beragam investasi yang ada, teman-teman bisa pelajari. Yang paling penting adalah teman-teman tahu apa yang teman-teman investasikan ya gitu. Karena ini kita juga udah jelaskan tentang Susef, kita harapkan teman-teman bisa lebih mengenal lagi produk kami, dan kita harapkan teman-teman bisa berinvestasi dengan bijak tentunya sesuai dengan profil risiko teman-teman ya. Jadi itu aja tips dari aku, Mas Ilham. Wah, terima kasih banyak Kak Feli. Terima kasih banyak nih teman-teman semua yang sudah menonton IG Live hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman minta tolong untuk isi surveinya. Linknya ada di bio Instagramnya saya Kaya. Semoga apa yang kami sharingkan, Kak Feli sharingkan juga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa sudah kayak, oh kalau misalnya tujuan investasi jangka panjang tuh harus beli, salah satunya pertimbangannya beli Susef dan sebagainya macamnya. Tapi baik lagi kami ingin mengingatkan bahwa investasi juga memiliki risiko. Yang paling penting adalah kita harus sesuaikan dulu dengan tujuan investasi kita, dan kita harus memahami nih risk profile kita itu seperti apa agar ketika kita mengambil keputusan nanti itu lebih bijak lagi. Berapa nominal investasinya Kak? Nominalnya 100.000 Kak. Shake Choco. Langsung kepoin sekarang di aplikasi Saya Kaya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih, oh mungkin ada yang sudah kenal di saham, pengen ngeliat laporan keuangannya, kalau di reksadana itu namanya Fun Fact Sheet. Teman-teman bisa langsung klik produk Susef, terus tap ke bagian informasi, scroll aja paling bawah, itu ada Fun Fact Sheet. Itu seperti laporan rangkuman kinerja, dan itu selalu terupdate secara per bulan. Kurang lebih gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton kolaborasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Feli. Sehat-sehat semua. Dan ya selamat sore. Sampai jumpa di kolaborasi berikutnya. Bye-bye.